Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Kali ini di episode 36, wanita miskin bertemu Presidir Tampan. Jenny menatap kosong setangkai mawar biru yang diberikan Andreas padanya. Pantaskah jika ia bertanya tentang perasaan Andreas padanya? Mungkin mereka hanya terjebak dalam situasi hubungan suami istri yang membuat mereka kini bertingkah seolah saling mencintai. Jenny, apa kamu telah jatuh cinta pada Andreas? Mengapa kamu begitu peduli tentang bagaimana perasaannya padamu? 2 minggu adalah waktu yang terlalu singkat. Bahkan jika sekarang kamu menghilang dari pandangannya, ia mungkin tidak akan mencarimu. Sadarlah, Jenny. Jenny menunduk sedih. Hatinya terasa pilu kini saat Andreas bertanya balik padanya tentang sikapnya selama ini. Kebaikan Andreas, dapatkah itu diartikan sebagai cinta olehnya? Bagaimana jika Andreas hanya mempermainkanmu? Kamu berakhir di sini karena orang yang kamu anggap baik padamu, tapi ternyata semua hanya kedok untuk menjatuhkanmu. Apakah Andreas akan seperti itu juga padaku? Layaknya kan ia memperlakukanku. Aku mencintaimu. Suara itu terdengar jelas di belakang telinga Jenny, membuat langkahnya terhenti seketika. Apakah ini mimpi? Atau ini hanya sebuah halusinasi? Jenny, aku mencintaimu. Kini Jenny dapat merasakan suara lembut itu bersamaan dengan hangatnya dekapan yang Andreas berikan padanya. Mungkin untukmu pertanyaan cintaku terdengar konyol, tapi aku tidak dapat membendung perasaanku padamu lebih lama lagi. Jenny mendengarkan dengan hati-hati setiap kata yang diucapkan oleh Andreas padanya. Ia tidak ingin salah mengartikan sepatah kata pun, jadi ia hanya diam dan mendengarkan. Jenny, mungkin perasaan kita berbeda saat ini. Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku, tapi aku tidak akan berhenti mencoba membuatmu jatuh cinta padaku. Sekali lagi, aku berada di ambang kebingungan yang membuatku tidak tahu jalan yang mana yang harus aku pilih. Andreas kemudian melepaskan tubuh Jenny dan memutar tubuh Jenny agar ia dapat melihat wajah Jenny dengan jelas. Di bawah terangnya sinar rembulan yang menerpa mereka, Andreas meraih tangan Jenny dan menggenggamnya dengan erat. Jenny menatap lekat wajah Andreas kini. Ia mencari kebenaran dari mata Andreas. Sangat sulit untuk mengenali seperti apa cinta itu sebenarnya. Dan rasa terlalu egois jika Jenny lebih mementingkan kisah asmaranya, yang bahkan ia belum tahu bagaimana sebenarnya perasaannya pada Andreas. Kebenciannya pada Kania membuat hatinya mengeras dan hanya dipenuhi oleh dendam yang ingin segera dibalaskan. Tapi setiap kelembutan dan ucapan manis yang Andreas lakukan padanya membuat ia selalu melupakan masalahnya. Jika ia meminta bantuan Andreas saat ini, itu artinya ia memanfaatkan perasaan Andreas padanya. Sedangkan ia sendiri belum mengerti bagaimana perasaannya pada Andreas. Entah itu cinta atau hanya terbiasa. Tapi jika ia tidak segera cepat bertindak, maka perusahaan Wings akan hancur mengingat krisis yang sedang dialami grup Wings saat kini. Kini semua menjadi dilema yang menghimpitnya. Jenny kemudian melepaskan tangan Andreas secara perlahan. Ia tidak tahu harus berkata apa karena pikirannya sudah sangat kacau. Jadi ia memutuskan untuk berjalan pergi meninggalkan Andreas. Andreas menunduk sedih kini. Hatinya kecewa dan terluka, tapi ia tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan pada Jenny jika cintanya tulus dan kuat, meskipun ia jatuh cinta pada Jenny dalam waktu yang begitu singkat. Andreas menunggu Jenny kembali ke kamar. Ia memandangi sepasang anting permata biru yang tadi malam Jenny tunjukkan padanya. Jika anting itu terlihat seperti bunga mawar biru di rumahnya.
Ini sudah hampir 1 jam saat Jenny meninggalkannya di taman. Andreas memutuskan untuk kembali ke kamar, tapi ternyata Jenny tidak berada di kamar mereka. Mungkin Jenny butuh waktu sendiri, jadi ia memutuskan untuk tidak mencarinya. Karena Jenny tidak mungkin pergi meninggalkan rumah karena saat ini baru pukul 3 pagi. Iya, Jenny masih berada di rumah. Ia duduk terdiam di halaman belakang yang sepi. Mengapa langit selalu mendung belakangan ini? Jenny bertanya dalam hatinya saat merasakan hembusan angin menerpa wajahnya dan perlahan tetesan air hujan menerpa tubuhnya. Hujan, bisakah kamu menyiram kekeringan di dalam hatiku? Atau angin, bawalah aku terbang bersamamu dan pergi menghilang dari semua masalahku. Jika memikirkan Kania, ia hanya memikirkan bagaimana adiknya selama ini hidup menderita. Jadi ia selalu ingin membalas semua perbuatannya. Tapi hati kecilnya ingin tetap berada di sini bersama Andreas. Ia sangat bahagia menjadi istri Andreas, meskipun ia belum bisa memastikan perasaannya pada Andreas. Bisakah aku menjadi serakah dan mendapatkan keduanya? Jenny tersenyum dan membentangkan kedua tangannya, merasakan hujan menyapu kesedihannya untuk sesaat. Apakah sangat menyenangkan bermain hujan seperti ini daripada menemani suamimu yang baru saja kecewa karena kamu mengabaikan pertanyaan cintanya? Jenny menoleh dan Andreas telah berdiri di sebelahnya sambil tersenyum merasakan air hujan juga yang menerpanya. Tapi tidak masalah, aku suka ketika hujan membuat kita menjadi lebih dekat, ucap Andreas lagi. Ia kemudian menarik tangan Jenny dan membawa Jenny ke tengah halaman. Astaga Andreas, kita akan tersambar petir jika seperti ini, teriak Jenny. Karena hujan cukup deras dan membuat suara yang cukup bising. Aku tidak peduli, asalkan bersamamu mati pun tidak masalah untukku, jawab Andreas. Ia kemudian menggendong tubuh Jenny dan berputar merasakan derasnya hujan menerpa tubuh mereka. Akhirnya Jenny tertawa kini saat Andreas telah menurunkan tubuhnya dan mengajaknya melompat bersamanya. Jangan bersedih lagi, aku tidak akan memaksamu mencintaiku, ucap Andreas. Ia perlahan menyentuh lembut pipi Jenny. Aku akan menunggu hingga kamu mendatangiku dan mengatakan jika kamu mencintaiku, lanjutnya. Jenny tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Bagaimana jika aku membutuhkan waktu 1000 tahun untuk dapat mencintaimu? Maka aku akan membuat baik seumur hidupku, agar kelak bahkan di akhirat pun kamu tetap menjadi istriku. Jenny sangat tersentuh dengan ucapan Andreas. Ia dapat merasakan bagaimana Andreas mencintainya hanya lewat tatapan matanya saat ini. Andreas kemudian mendekat lalu berbisik, tapi aku tidak akan menahan diriku menunjukkan rasa cintaku padamu, salah satunya dengan ini. Jenny menyentuh pipinya saat Andreas tiba-tiba mengecup pipinya lembut dan kemudian kembali menarik tubuh Jenny untuk meloncat bersamanya lagi. Hai langit dan hujan, jadilah saksi jika aku hanya mencintai wanita yang saat ini bersama denganku. Yah, dia Jenny istriku. Aku sangat mencintainya, teriak Andreas. Andreas, kamu akan membangunkan semua orang, teriak Jenny. Ia cepat-cepat menutup bibir Andreas dengan tangannya saat Andreas berteriak seperti orang gila. Ya, cinta memang membuat orang menjadi gila. Dan saat pagi tiba, Jenny dan Andreas sudah merengkut dengan tubuh tertutup selimut. 2 cangkir air hangat dibawa dengan hati-hati oleh Bu Dewi sambil mengomel. Ia memberikan cangkir itu masing-masing kepada Jenny dan Andreas, lalu memberikan obat pada mereka. Astaga, bagaimana kalian bisa demam lagi seperti ini? Oce Dewi setelah meraih kembali cangkir dari tangan Jenny dan Andreas.
Jenny dan Andreas hanya tersenyum, saling memandang karena merasa malu jika Dewi mengetahui jika mereka bermain hujan pada jam 3 pagi tadi. Maka pasti Dewi akan menggoda mereka seharian dan bergosip pria dengan para pelayan lainnya, menceritakannya bagaimana tuan dan nyonya mereka bertingkah keanak-anakan semalam. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa di-share video ini agar teman-teman kalian bisa tahu juga ya, untuk sebagai dukungan ke sumber artikel. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye, see you next time.